Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kabar baik ya teman-teman tentunya. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezeki, amin. Oke teman-teman, video kali ini merupakan video updatean ya teman-teman. Updatean channel Limbata Proven yang beberapa waktu lalu saya buat video tentang channel Limbata ini, dari proses penjodohan, buka sekat, dan proses penetasan ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat burayak-burayak tersebut ya teman-teman ya. Tentunya dengan beberapa cara nanti yang akan saya jelaskan di dalam video ini, dan termasuk pertanyaan dari teman-teman mengenai pakan yang harus dikasihkan terhadap burayak-burayak ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, simak terus videonya ya teman-teman ya, jangan skip videonya agar teman-teman juga paham apa yang akan saya jelaskan nanti. Terima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini masih setia mendukung channel ini, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang dengan baik dan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kita semua ya teman-teman ya. Baik teman-teman, langsung saja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk merawat burayak-burayak channel Limbata tersebut ya teman-teman ya. Tentunya hal tersebut yang sering saya lakukan dalam memelihara atau merawat ikan channel Limbata yang saya punya ya teman-teman ya. Hal pertama yang saya lakukan yaitu menjaga kondisi air ya teman-teman ya. Di sini dalam arti menjaga kebersihan air teman-teman. Nah, itu yang saya lakukan. Yang pertama yaitu membersihkan kotorannya ya teman-teman. Membersihkan kotorannya karena ikan ya di dalam tank ini menjadi lebih banyak, otomatis kotoran ikannya itu jadi lebih banyak juga, zat amonia juga lebih banyak ya teman-teman ya. Nah, kemudian kenapa saya menggunakan tanaman frogbit? Tanaman frogbit ini menurut saya dia mampu menyerap zat-zat amonia yang dikeluarkan oleh kotoran-kotoran ikan teman-teman. Dan frogbit ini dipercaya juga dapat menjernihkan air ya teman-teman ya. Nah, tanaman frogbit ini dapat berfungsi juga untuk tempat bersembunyi anak-anak limbata tersebut ya teman-teman ya. Jadi ya biasalah, pasti ada yang bertengkar, itu pasti. Nah, fungsi dari frogbit ini, akar-akar yang menjulur ke bawah itu dapat berfungsi untuk bersembunyi burayak-burayak saat ada perkelahian teman-teman. Jadi akan lebih aman dan mengurangi resiko kematian ya teman-teman ya. Berikutnya yang harus diperhatikan oleh teman-teman yaitu mengenai suhu air ya teman-teman ya. Jadi suhu air ini juga perlu teman-teman, sangat penting dan harus diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, suhu air ini berkisar di antara 26 sampai 30 derajat Celcius teman-teman, karena ikan limbata ini merupakan ikan yang senang dengan tempat yang dingin teman-teman, tempat sejuk. Nah, di alam asli pun juga seperti itu ya teman-teman ya. Ikan limbata banyak menghuni tempat-tempat sejuk, di rongga-rongga batu, di bawah pohon-pohon besar yang sejuk ya teman-teman ya. Nah, itu yang harus diperhatikan mengenai suhu air teman-teman. Kemudian yang ketiga ini yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman ya. Jadi mengenai pakan untuk burayak-burayak tersebut teman-teman. Oke, di sini saya akan jelaskan. Burayak tersebut dari awal ngebrol, dari awal netas itu teman-teman itu nggak usah khawatir ya teman-teman, karena indukan betinanya itu pasti nanti akan ngasih makannya teman-teman. Ngasih makan anak-anakannya itu dengan mengeluarkan telur-telurnya ya teman-teman ya. Jadi di usia 0 sampai 7 hari atau sampai 14 hari itu, selama 2 minggu atau 7 hari itu belum dipisah, burayak-burayak tersebut masih dikasih pakan oleh indukannya dengan telur-telurnya ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena dari umur 0 sampai 7 hari atau sampai 14 hari itu nggak perlu dikasih pakan khusus, karena memang pakan sudah tercukupi, sudah terpenuhi dari indukan yang betinanya ya teman-teman ya.
Nah, untuk menjaga kualitas telur-telurnya, indukannya itu untuk dikasih pakan ke anak-anakannya. Nah, teman-teman di sini harus memperhatikan nutrisi untuk indukannya ya teman-teman ya. Jadi, teman-teman juga jangan telat kasih pakan karena itu akan sangat membahayakan bagi burayak-burayaknya ya teman-teman ya, karena pada dasarnya ikan limbata itu termasuk ikan predator, ikan kanibal juga. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali membuat indukannya itu kelaparan teman-teman. Jadi tetap harus kita kasih pakan tiap hari yang kenyang ya teman-teman ya. Nah, di sini tadi saya ngasih pakannya itu menggunakan cacing teman-teman, menggunakan cacing karena menurut saya cacing baik untuk produksi telur-telurnya ya teman-teman ya. Nah, dikasih selingan pakai jangkrik atau ulat dengkong pun juga bisa teman-teman. Cuma di sini saya menggunakan 70% menggunakan cacing ya teman-teman ya. Nah, itu yang harus diperhatikan terhadap teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Nah, ini burayak ini masih di usia 7 hari teman-teman. Jadi ini belum saya pisah, nanti akan saya pisah ketika di umur 14 hari aja, biar dia maksimal diberi pakan, diberi nutrisi oleh indukannya teman-teman. Jadi ya biar mungkin di umur segitu masih lebih baik dengan dikasih pakan sama indukannya ya teman-teman ya. Baru nanti setelah 2 minggu saya akan pisah dan saya akan kasih pakan untuk kelanjutan teman-teman. Oke teman-teman, cukup jelas ya penjelasan dari saya. Jadi kesimpulannya yang pertama, teman-teman harus menjaga kualitas air, yang artinya kebersihan air. Membersihkan air dari kotoran-kotoran hewan tersebut atau kotoran limbata tersebut. Kemudian yang kedua, menjaga suhu air juga teman-teman. Nah, suhu air yang harus teman-teman ketahui yaitu berkisar 26 sampai 30 derajat ya teman-teman ya, karena ikan limbata memang suka tempat yang dingin teman-teman agar lebih nyaman ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, untuk pakannya ya teman-teman ya, dari usia 0 sampai 7 hari atau sampai 14 hari anakan tersebut masih dikasih pakan sama indukannya ya teman-teman ya, dikasih pakan sama indukannya dengan mengeluarkan telur-telurnya. Jadi pakan untuk indukannya itu harus kita jaga teman-teman. Nah, dengan beberapa hal tadi, kualitas air oke, suhu air oke, pakan oke, ikan otomatis jadi nyaman ya teman-teman ya, terpenuhi semua dan dapat mengurangi angka kematian ya teman-teman ya. Baik teman-teman, dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan ambil nilai positifnya dan buang nilai negatifnya ya teman-teman. Dan apabila ada kekurangannya, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan cukup sekian teman-teman video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini. Dan yang belum subscribe, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.